Selamat pagi jemaat Tuhan. Terima kasih kita boleh kembali berkumpul di tempat ini. Kita siapkan hati dan pikiran kita yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Kita mau sama-sama datang untuk menyembah, meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Setia menopang
sanggup pulihkan keadaan. Terima kasih Yesus buat pengorbanan Tuhan. Seluruh hidup kami. Oh, haleluya, haleluya. Takkan goyah selamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, kami sembah Kau Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu. Mari jemaat Tuhan kita sembah. Tuhan Yesus hadir di tempat ini pagi hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Sorakan Jesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat pertolongan, buat pengorbanan penyertaan Tuhan. Kami selalu menyembah nama-Mu saja Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Yesusku yang ajaib, Yesusku yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Glory bagi nama-Mu Tuhan. Kami sembah, kami tinggikan Kau Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau Allah yang kudus menjamah kehidupan kami Tuhan. Layak disembah. Yesus terima kasih Yesus. Kau Allah yang kudus. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Oh, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, penuhi tempat ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Sama-sama jemaat Tuhan dengan iman kita katakan, ku sembah kudus, ku sembah kudus, oh kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Sekali lagi ku sembah kudus, Ku sembah kudus, kudus, kudus nama-Mu Tuhan, Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. ku sembah kudus. Katakan dengan iman, kuduslah Tuhan, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia. Sekali lagi jemaat saja katakan, ku sembah kudus, ku sembah kudus. Kau dengar suara jemaat-Mu Tuhan. Kami memanggil Engkau, kami sembah Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh haleluya, kami sanjung Engkau mulia. Amin. Bagi dengan iman rasakan Roh Kudus Tuhan hadir. Oh ku sembah kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan.
Dengan kasih Kristus saya minta kesediaan Bapak Gunawan untuk meminta dalam doa pembuka. Haleluya, haleluya. Allah Bapa yang bertata kerajaan surga, terima kasih untuk pagi yang indah ini. Kau izinkan kami berbakti kepadamu, ajarkan kami untuk memuliakan Engkau. Ajarkan kami untuk memahami apa yang harus kami lakukan. Terima kasih untuk semuanya, kami percaya Engkau telah memberkati kami dan Engkau menuntun kami dari kebaktian awal hingga akhir, sehingga kami bisa memuliakan Engkau dan kami memahami rencana-Mu. Terima kasih semua Tuhan, kami alaskan doa ini hanya dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, Selamat kami yang hidup. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu jemaat. Haleluya. Haleluya. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh ada kembali di tempat ini. Sama-sama kita satu tujuan, kita memuji nama Tuhan. Amin. Siap memuji nama Tuhan, boleh beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Mari kita angkat pujian kita. Sama-sama kita katakan. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. 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 Katakan, open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. I want to see you. To see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we'll sing holy, holy, holy. I want to see you. Amin. Kita mau melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari sekali lagi katakan, open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. I want to see you. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. I want to see you. Katakan to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy. Lagi katakan to see See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Holy, 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 holy. holy, holy, holy. I want to see you. Yes, Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak. Kami bersuka cita pagi hari ini Tuhan. Dengan hati yang penuh sukacita. Kami mau datang padamu Tuhan. Shining in the light of your glory. Terima kasih Yesus. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. To see you high and lifted up, To see you. shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy. Lagi katakan to see you. High and lifted up, Lift it up. shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. I want to see you. I want to see you. I want to see you. See you. Lagi katakan I want to see you. I want to see you. I want to see you.
Pujian-pujian kami naikkan hanya bagi. Terima kasih Yesus. Sama-sama katakan. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise, Every praise is to our God. Sing hallelujah is to our God. Glory, hallelujah. Hallelujah is to our God. every praise, Every praise is to our God. Terima kasih. Lagi katakan. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise, Every praise is to our God. Let's sing hallelujah. Sing hallelujah is to our God. Glory, Hallelujah is to our God. Every praise, Every praise is to our God God. my Savior. God my Savior, God my healer, God my deliverer. God my deliverer. Yes He is, Yes He is, yes He is. God my Savior. God my Savior, God my healer. God my healer, God my deliverer. Yes He is, yes He is. Biar jemaat saja yang katakan. Every praise. God my Savior. God my healer, God my deliverer. Yes He is, yes He is. Lagi katakan God my Savior. God my. Yes He is. Yes He is. Oh, Lagi lebih sungguh katakan God my Savior. God my Savior, God my healer, God my, God my deliverer. Yes He is, yes He is, yes He is. yes He is, Yes sekali lagi yes. yes He is, yes He is to our God. Haleluya. Sorakan haleluya sama-sama dengan saya. 1, 2, 3, haleluya. 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 Yesus gunung batu keselamatan kita. Amin. Amin. Kita sama-sama kan nyanyikan lagu ini kembali. Terima kasih Tuhan. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku takut. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatan kami Tuhan. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku. Haleluya. Terima kasih Yesus buat penyertaan-Mu yang ajaib buat kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kembali kita nyanyikan dari awal jemaat Tuhan. Kau gunung batuku, kau gunung batuku dan kau kota bentengku, takkan ku. Siapa menjamin hidup kita? Kau menjamin hidup. Haleluya. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu Sama-sama. di dalamku. Walau badai menerpa di dalam hidupku. Siapa dia? Namun tangan-Mu Tuhan mengangkat. Dengan iman katakan, Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir,
keselamatanku, dan Kau yang membelaku. Tak akan ku takut kuasa-Mu Dengan iman walau badai menghadang, walau badai menghadang di dalam hidupku ini. oh haleluya. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkat. Yang bisa lompat-lompat bersama. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, kasih-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam, semesta alam memuja. Semesta alam Dengan memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya, masih semangat memuji Tuhan, amin. Siapa di sini merupakan umat-umat pemenang Tuhan? Haleluya. Sama-sama katakan dengan saya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Dengan iman katakan haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Kibarkan gerejanya, kita lebih Sekali lagi dengan penuh semangat. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala. Oh haleluya. Haleluya. Dengan iman. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Oh, kita lebih dari pemenang. Kita semua lebih dari pemenang. Haleluya, beri kemuliaan bagi nama Tuhan, amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Kita tetap tinggal bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Haleluya. Terima kasih Bapak Ibu Jemaat. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, saya mau ajak saudara sekalian untuk sejenak merenungkan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk setiap karyanya, setiap kebaikannya yang Dia nyatakan bagi kita semua. Amin Tuhan Yesus. Sebab hanya dekat Allah saja hati kami merasakan tenang. Sebab hanya dekat Allah saja kami menemukan kekuatan baru dalam kehidupan kita. Amin.
Yesus Tuhan. Hanya dekat Allah Yesus Tuhan, rasa tenang hatiku. Kaulah Yesus. Sepanjang hidupku hanya dekat, hanya dekat padamu. Ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku, keselamatanku. Ku rindu selalu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya, selamanya. Haleluya, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami rindu selalu dekat dengan-Mu Tuhan. Mari sama-sama katakan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kaulah tai jalanku, sepanjang hidupku hanya dekat, hanya dekat padamu. Ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Tuhan, ku ingin selalu bersekutu dengan, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersamamu Tuhan. Ingin selalu bersekutu dengan, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya, selamanya Tuhan. Oh Yesus, haleluya, rindu, haleluya, bersekutu denganmu Bapa. Haleluya, terima kasih Yesus, kami sembah. Haleluya, haleluya, kami sembahkan Yesus. Kau yang mulia, terima kasih yang sayang, terima pujian Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh Yesus.
Dengan segenap hati kami Tuhan, segenap suara kami Tuhan, memberikan yang terbaik bagi Bapa yang layak disembah. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus. Yesus Tuhan, ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah. Sekali lagi sama-sama katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu. Sekali lagi katakan, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Haleluya. Dengan kasih Kristus, saya minta kesediaan Ibu Aping untuk bawa kita dalam doa firman Tuhan dan persembahan. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang luar biasa, Bapa yang baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sudah memuji-muji Engkau Tuhan. Kami sudah mengagungkan Engkau ya Bapa. Tiba saatnya kami menerima Tuhan kebenaran firman-Mu yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami Tuhan. Supaya kami boleh tetap kuat Tuhan di dalam kehidupan kami. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi Bapa, kami tahu Tuhan itu untuk kebaikan di dalam kehidupan kami. Itu untuk membentuk iman percaya kami Bapa. Untuk kami tetap percaya dan kuat di dalam pengharapan akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, tegur kami Tuhan dengan kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu Tuhan kami butuh kebenaran firman-Mu yang akan menguatkan, memampukan kami Bapa untuk kami tetap kuat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Engkau berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami yakin percaya urapan kuasa Allah ada di dalam kehidupannya pada pagi yang indah ini Tuhan. Sehingga apa yang Kau sampaikan Tuhan dalam hamba-Mu itu menjadi kebutuhan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan memberikan persembahan Tuhan. Sucikan, kuduskan dan Kau balas berlipat kali ganda ya Bapa, sesuai dengan janji firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan Tuhan seluruh ibadah kami ini sampai pada tamatnya. Tidak hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan persilakan duduk kembali. Pada yang bertugas membawa persembahan, waktu dan tempat kami persilahkan. Setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup menimpakan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi kata sempurna anugerah Tuhan bagiku.
anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Pada hamba Tuhan di depan bersilah. Diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Beri pujian buat Tuhan. Para pelayan Tuhan boleh ambil tempat di bawah. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat bertemu kembali. Selamat diberkati dalam kebenaran firman Tuhan. Dan di kesempatan ini saya membayar janji saya untuk mengkhotbahkan Mazmur. Minggu lalu saya bilang apa? Mazmur Fatsal 1. Ya. Saya bilang waktu itu saya sebenarnya mau khotbah minggu kemarin Mazmur. Tapi waktu saya belajar, akhirnya saya mengkhotbahkan Yeremia pasal 17. Tentang apa itu? Tentang apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Mengandalkan diri sendiri dan yang hatinya jauh. Kenapa tiba-tiba saya mau rencana khotbah berkat, tiba-tiba beralih kepada kutuk. Karena ternyata formula ini yang banyak kali lupa orang taruh dalam hidupnya. Lihat, tidak ada orang yang tidak mau hidup diberkati. Selalu mau diberkati. Tetapi dia lupa waktu dia berdoa angkat tangan minta diberkati Tuhan. Dia sebenarnya lupa diri, dia sebenarnya sedang ada di satu keadaan terkutuk. Makanya Alkitab bilang terkutuklah orang, lalu kemudian ayat selanjutnya diberkatilah. Jadi orang harus disadarkan dulu dengan kondisinya yang benar berdiri di luar zona kutuk, baru dia mengalami apa? Berkat-berkat, mujizat-mujizat yang selanjutnya. Makanya saya minggu lalu beralih, saya khotbah dulu ini supaya Anda mengerti. Anda ada di bawah kutuk tapi ngangkat tangan minta berkat, itu sangat sulit untuk dikabulkan Tuhan. Nah ini hari ini kita kembali kepada berkat. Nah saya nggak tahu lagu terakhir aku diberkati. Tapi waktu saya waktu berkat jangan tiba-tiba saya pulang-pulang jadi kaya ini. Saya pulang-pulang bisa beli mobil baru ini saudara. Apa itu berkat nanti kita lihat sama-sama. Oke kita baca dulu Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Saudara, oke? Boleh bilang haleluya dulu? Ini tegang amat ini saudara. Kenapa tegang saudara? Soalnya Bapak mau khotbah berkat soalnya gitu. Saya takut jangan-jangan saya pulang malah saya nggak tangkap berkat ini. Oke? Kalau saudara mau mengikutinya dalam hitungan ketiga, saudara bacakan bersama-sama saya dengan suara terbaik. Oke? 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi ini akan dialami orang setelah dia tahu dia tidak ada lagi di area terkutuk. Apa itu orang yang ada di area terkutuk? Cuma 3. Ngandalin orang, mengandalin
diri sendiri, lalu apa? Hatinya jauh. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang hidup di bawah kutuk bukan nanti bikin berdosa, membunuh, mencuri dan seterusnya. Tapi orang ngandalin orang lain itu sudah terkutuk. Ngandalin bukan orang lain, kemarin saya bilang itu orang di luar, sekarang ke dalam diri sendiri. Mengandalin kekuatannya sendiri itu sudah ada di situ, ada di kutuk. Baru yang terakhir, yang hatinya jauh. Bangsa Israel datang dengan bibirnya kepada Tuhan, tetapi hati mereka jauh. Itu sudah ada dalam keadaan terkutuk, Bapak Ibu. Berarti orang-orang ini, orang-orang yang datang kepada Tuhan dengan mulutnya tapi hatinya jauh, terkutuk. Ini orang-orang apa ini? Bukan orang-orang di luar Kristen dong. Orang-orang yang percaya sama Tuhan. Tapi inilah kondisi kita. Nah, kita kadang lupa. Kita di sini begitu. Ikut Tuhan, tapi hati kita jauh dengan Tuhan. Oke, mari kita mulai melihat ayat ini. Kalau saya bisa kasih judul ini, rahasia hidup diberkati. Haleluya. Mana ada kata berkat di situ? Bentar. Bapak Ibu Saudara, yang saya mau kasih tahu pendahuluan cuma kalimat ini. Pemazmur pertama membuka seluruh kitab Mazmur dengan satu pertanyaan penting. Kenapa ada orang diberkati dan kenapa tidak? Lihat, Mazmur 1 ayat 1. Kitab Mazmur yang panjang yang banyak dimulai dengan apa? Janji berkat. Haleluya. Ini luar biasa Mazmur ini, dan Mazmur memulai siapa orang yang diberkati. Bukan orang yang telah melakukan, tetapi orang yang tahu menjaga hidupnya dulu. Saudara, ini Mazmur pasal 1 ini unik dan hebat sekali Bapak Ibu Saudara untuk kita belajar sama-sama. Jadi kata pertama yaitu kata berbahagialah. Berbahagialah orang yang titik terus. Berbahagia itu apa? Kalau Anda lihat salah satu Alkitab terjemahan bahasa Inggris itu King James, dia memakai kata blessed. Bahasa Ibraninya pakai kata eser. Itu artinya apa? Dari kata blessed di atas aja kita sudah tahu itu kepada artinya apa? Berkat. Jadi Alkitab bahasa Inggris menulisnya apa? Diberkatilah orang. Nah, kita lihat terjemahan aslinya apa? Pakai kata Ibrani yaitu eser. Eser itu artinya apa? Perhatikan ada 3 arti di situ eser. Sangat diberkati. Jadi kata eser di kata kalimat Alkitab bahasa Indonesia tulis berbahagialah. Itu artinya sangat diberkatilah orang yang. Nanti ini baru kita bahas. Haleluya. Jadi sangat diberkati. Yang kedua apa? Hidup benar-benar bahagia. Benar. Jadi tidak salah Indonesia karena dia mengambil kata bahagianya. Baru hidup yang berada dalam keadaan baik karena Tuhan. Hebat saudara. Jadi ini artinya juga berkat. Tetapi Anda lihat kata eser itu ditulis dalam bentuk jamak dalam kata Ibrani. Artinya apa? Tidak satu kali tapi lebih dari satu. Jadi coba Anda lihat. Kalau diberkati itu jamak artinya apa? Kalau bahagia itu artinya ditulis dengan pengertian jamak artinya apa? Bahagialah. Diulang-ulang saudara. Diberkatilah, itu eser. Jadi ini kalau kita tangkap sampai di sini, betapa ini janji yang hebat buat hidup kita. Cuman satu yang mau pulang bawa berkat ini. Karena cuman satu amin yang saya dengar dari sini. Haleluya. Mari kita lihat. Siapa orang yang ngalamin berkat nih? Kata itu berbentuk jamak sehingga artinya itu berlimpah-limpah berkat. Berkat berlimpah-limpah. Berlimpah-limpah apa? Kebahagiaan. Berlimpah-limpah apa? Keadaan baik yang Tuhan beri. Berlimpah-limpah keadaan baik yang Tuhan beri. Mari kita lihat. Siapa orang yang diberkati? Nah, kita mulai. 1. Kita baca dulu. Mazmur 1 ayat 1. Saya baca ulang. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tidak ada ditulis begini. Berbahagialah orang yang pergi ke gereja tiap minggu, yang berpuasa sebulan sekali, seminggu sekali, seminggu 3 kali. Berbahagialah orang yang apa? Yang perpuluhannya paling besar. Berbahagialah orang yang persembahannya paling luar biasa. Tapi Alkitab menulis ini. Inilah yang mengubah saya. Kenapa minggu lalu saya mengubah untuk bicara tentang kutuk? Karena ternyata ini persoalan dari untuk ngalamin bahagia itu. Orang itu harus tahu diri dulu. Dia ada di mana untuk ngalamin berkat yang sebenarnya. Amin? Oke. Ini di tab saya suka mati-mati. Jadi saya klik-klik. Nah,
Ini PowerPoint gaya saya ya, bukan gaya ini. Jadi langsung keluar di belakang. Jadi coba Anda lihat ada 3 kata kerja di sini. Pertama adalah kata berjalan, kedua berdiri, baru ketiga duduk. Kenapa Tuhan nggak rubah duduk dulu, baru berdiri, baru berjalan? Kan begitu enak toh? Coba lihat, duduk dulu, berdiri, baru berjalan. Tapi Tuhan kebalikan. Dia apa? Berjalan dulu, baru berdiri, baru duduk. Ada nggak rumusnya ini? Nggak mungkin Alkitab menulis ini tidak ada tujuan. Haleluya. Oke, jadi kita bahas dulu tentang 3 hal ini. Ada 3 kata kerja penting. Pertama tadi berjalan, huruf besar. Itu dia tulis dalam kata Ibrani halak. Saya langsung berdiri itu amat. Yang ketiga itu duduk itu artinya yasab. Saudara, kalau Anda baca di sini artinya itu bukan arti kata halak, tapi pengertian berjalan dalam kalimat menurut orang fasik. Artinya itu orang berjalan mengikuti arah hidup seseorang. Coba perhatikan kalimat ini. Berjalan menurut nasihat orang fasik. Saya tanya, dia berjalan dengan siapa? Halo. Kita di kelas di sekolah dulu ini sekolah. Jadi kalau guru bertanya, murid jawab. Ini yang guru-guru kalau nggak jawab kebangetan. Anda kalau guru nanya kalian nggak jawab. Nah sini Anda jadi murid. Saya tanya nih. Dia berjalan sama siapa ini? Berjalan, bersama dengan siapa itu? Oke, saya rubah pertanyaan. Dia berjalan dengan seseorang atau berjalan sendiri? Atau seseorang? Atau dengan orang lain? Siapa yang sendiri angkat tangan? Siapa yang berjalan dengan orang lain angkat tangan? Siapa yang tidak angkat tangan angkat kaki aja? Apa? Perhatikan. Dia itu berjalan. Iya. Karena dia berjalan bukan dengan orang. Tapi berjalan dengan nasihat. Ini orang jalan tapi dengan nasihat. Hanya persoalannya nasihat itu dari orang fasik. Bukan orang benar. Alkitab bilang kalau mau diberkati. Hidup ini pintar menentukan. Waktu kita berjalan jalani hidup. Kita harus tahu nasihat-nasihat siapa yang harus kita jalani hidup ini. Harus orang benar. Kalau orang fasik kita tidak diberkati Tuhan. Nasihat. Kapan seseorang dapat nasihat? Bagaimana nasihat seseorang nyemplok ke hatinya? Karena dia dengar. Halo? Bahaya orang salah mendengar. Anda lihat itu berkat. Dimulai dari mana? Dimulai dari orang berdiri salah dengar nasihat. Fasik ini bukan orang luar. Fasik ini orang Kristen. Tapi tidak hidup menurut firman Allah. Itu yang pertama. Berjalan menurut nasihat. Setiap kita harus hidup menurut nasihat. Tapi saudara harus berani memilah. Siapa punya nasihat yang saudara harus ikutin. Terus aja karena ini masih panjang. Masih sampai ke pohon tertanam ini. Berdiri. Berdiri artinya mulai menetap dalam pola hidup dosa. Sudah ada orang-orang karena mereka sudah berdiri. Bapak Ibu sudah dengar. Waktu orang menerima nasihat. Nasihat itu menggiring seseorang itu untuk apa? Untuk ada bersama-sama dengan orang si pemberi nasihat. Terakhir apa? Duduk. Tingkat yang lebih parah lagi seseorang. Makanya ini saya bilang ini. Orang yang diberkati itu orang yang diberkati itu orang yang menjauhi pengaruh dosa, keburukan. Lama-kelamaan tadi dia cuma nasihat orang fasik. Lama-lama dia sudah bersama orang fasik. Ketiga dia sudah bekerja bersama orang fasik dalam hal apa? Perhatikan, duduk dalam kumpulan pencemooh. Sudah rame enggak? Sudah rame enggak? Sudah rame? Kumpulan. Kata lain kumpulan apa? Kumpulan. Arisan. Enggak percaya? Enggak percaya? Anda pergi ke Manado. Terus bilang, tante bilang, tunggu kita mau pergi kumpulan dulu. Itu arisan. Jadi ini kumpulan artinya, arisan itu, kumpulan arisan dalam budaya orang Manado. Serius banget sih saudara-saudara. Kumpulan
mencemooh. Kenapa ini berbahaya? Karena yang dicemooh adalah kebenaran. Haleluya. Ini kebenaran dicemooh. Saudara perhatikan, salah satu contoh orang mencemooh kebenaran begini. Ngapain gereja tiap minggu? Emang mau jadi pendeta? Halo? Kok gereja terus? Udah bawa bantal aja tinggal di gereja. Sok suci amat kamu. Cemooh. Dan dengar itu dilakukan sama siapa? Saudara, itu hidup diberkati. Dimulai dari begini dulu, saudara. Dimulai dari begini dulu. Kemarin dimulai dari cara menempatkan hati kita. Berharap ke orang enggak? Berharap ke kekuatan sendiri enggak? Saudara saya kan jenderal, jadi berharap ke jenderal. Saudara saya kan orang kaya, berharap ke orang kaya. Saya takut saya jadi gembala berharap sama jemaat. Kaya, saudara. Puji Tuhan saya nggak pernah minta untuk diri sendiri. Kalau saya minta untuk buat gereja boleh. Benar nggak? Teman-teman saya itu kalau ulang tahun ke pernikahan ke-20 dirayain. Saya sampai hari ini nggak minta jemaat rayain ulang tahun pernikahan, ulang tahun saya. Enggak kan? Karena saya mau jemaat fokus ke pelayanan. Nggak ada, nggak perlu untuk saya. Untuk Tuhan saja. Untuk Tuhan saja. Takut siapapun kita. Saya bilang, apakah semua orang punya andalan? Punya. Saya tanya anak-anak, minta uang jajan ke siapa? Orang tua kan? Lu ngandalin orang tua kan ngasih jajan. Tapi ketika orang tua jadi melebihi Tuhan, engkau salah. Jadi ini diberkati atau tidak diberkati. Ini persoalan dalam hal sikap kita mengiring Tuhan. Ya beri tepuk tangan dulu sebelum kita lanjut. Haleluya. Baru 5% khotbah ini, saudara. Nggak usah cepat-cepat karena di sini kita mau mau baptisan air kan, saudara. Saya lihat tadi airnya belum penuh. Saya tanya Benny, airnya bisa 2 jam om. Jadi saya khotbah 2 jam aja biar nunggu airnya penuh. Daripada saudara selesai tunggu di luar air. Saudara jangan marah saya kerja sendiri. Itu Benny turun sore bantu ya. Saudara bersihin tuh saya bikin saudara. Nggak usah bilang haleluya itu saya. Haleluya. Anda lihat berarti berjalan berdiri duduk itu progres. Perhatikan progresnya. Berjalan berdiri duduk. Orang sebelum dia jadi pencemooh. Dia suka terima nasihat dari orang-orang fasik. Itu dulu. Jaga hidup kita. Untuk apa? Untuk Tuhan giring ke mana? Ke berkat. Lalu kemudian apa? Orang fasik itu. Orang yang berkati itu. Baru mulai ke dalam. Apa yang diberkati? Orang mana yang diberkati? Orang yang diberkati karena dia cinta firman Tuhan. Mari kita baca ayat 2. Ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi dia sudah jaga hatinya, jaga pengaruh-pengaruhnya, pengaruh-pengaruh luar terhadap dirinya. Lalu kemudian dia mengambil satu kesibukan, satu fokus. Di mana Alkitab bilang dia menemukan kesukaannya. Saudara baca Alkitab? Ya ulangin dulu. Bukan untuk ngejar yang nggak baca Alkitab ya, bukan sorry. Itu Ibu Sianipar udah 3 kali bolak-balik ya. Mau 4 kali itu capek nggak Bu? Jakarta Ancol Monas kan capek. Saudara, baca Alkitab tidak? Baca. Saya anggap semua baca. Yang saya mau tanya gini, jadi kesukaan nggak? Jadi kesukaan nggak? Ibadah jadi kesukaan nggak? Kesukaan, kalau itu jadi kesukaan, aduh hari Minggu nggak gereja, ada satu yang hilang. Gairahmu nggak, aduh Tuhan. Nah orang yang sudah nyaman untuk tidak rasa terhilang terhadap dengar firman Allah, berbahaya. Betul, berbahaya. Saya nggak nyinggung orang yang jarang datang gereja ya, enggak. Dijauhkan Tuhan, didekatkan sama yang lain. Saudara-saudara, perhatikan kata kesukaannya. Yang kesukaannya itu Taurat Tuhan. Kata kesukaan dalam kata Ibrani itu ditulis cepets. Artinya apa? Kesenangan hati. 2, sesuatu yang sangat diinginkan. 3, kegembiraan. Saudara datang gereja sebagai suatu kegembiraan enggak? Atau sebagai suatu keterpaksaan? Tapi gini,
Ada banyak orang, kalau datang gereja jangan terpaksa. Saya bilang untuk dapat sesuatu yang jadi aktivitas rutin, jadi apa? Jadi sesuatu yang diinginkan itu harus dipaksa. Benar saudara. Benar. Saudara kalau lagi malas, kalau Anda nggak maksa datang, saudara kehilangan berkat. Iya. Tapi jangan jadi kepaksaan terus sehingga Anda kehilangan gairah dengar firman Tuhan. Lama kali itu dirubah menjadi apa? Menjadi sebuah kehidupan. Ada orang yang dipaksa pikul salib, diberkati. Ya kan? Oke. Udah keceklik kali. Oke? Saya balik dari awal lagi. Udah ketekan. Jadi, di mana ini? Jadi, di Mazmur sudah. Yang kesukaannya, apa itu kesukaan? Taurat Tuhan. Taurat Tuhan jadi kesukaannya. Jadi kesenangan hati enggak? Jadi kegembiraan enggak? Waduh, kalau nggak baca Alkitab, waduh, kalau nggak dengar firman Tuhan, aduh, saudara. Terus, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Yang merenungkan, Anda dengar kata renung. Jadi kalau tuh Anda jadikan kesukaan, itu gini. Waktu engkau jadikan Taurat itu, jadikan firman itu kesukaan, maka Anda akan melakukan ini, perenungan. Jadi bukan baca lalu habis perkara. Tapi tapi harus dijadikan apa? Perenungan. Coba kita lihat arti perenungan ini. Merenung itu paling enak nih artinya. Perhatikan ya, itu dari kata Ibrani haga. Tapi kok haga orang Manado bilang apa? Lia gitu. Haga nggak apa kita? Lihat dia, kenapa nggak lihat kita begitu? Maknanya apa? Bergumam. Coba ada yang bisa contohin bergumam? Coba lihat. Mengucap pelan. Ternyata ada budaya orang Yahudi. Kalau baca Alkitab mereka mengucap pelan. Mereka itu dalam penyelidikan orang yang baca tanpa bersuara dan baca bersuara itu lebih mantap masuk orang yang baca bersuara. Gitu. Dan yang terakhir apa? Memikirkan berulang-ulang. Kata ulang-ulang itu memamabiak, saudara. Oke, saudara? Memambiak. Jadi waktu saudara jadikan firman kesukaan, Anda dengar, Anda pulang. Bukan untuk dilupakan tuh firman. Tapi apa? Direnungkan. Diucapkan pelan-pelan. Oh tadi ya. Saudara renungkan, ulang-ulang. Mau tidur renungkan lagi. Mau bangun renungkan lagi. Tidur renungkan lagi. Bangun di mamabiak. Yang mamabiak itu apa? Kucing. Oh sapi saudara ya. Sapi. Anda tahu sapi. Dia udah mau tidur. Sampai mulutnya berbusa. Kenapa? Karena itu makanan dikunyah, ditelan, dinikmati rasanya, dikeluarin lagi, dikunyah, ditelan, dinikmatin rasanya, dikeluarin lagi, saudara. Mau jadi sapi, saudara? Itu orang Kristen. Budayakan ini. Kau dengar firman Tuhan, jangan lalu begitu saja. Dulu ada pendeta yang saya suka kalau dia khotbah, pendeta Yokalok. Orang Cina Gorontalo, tapi dia kehilangan satu kuping sebelah. Kupingnya memang nempel kecil. Tapi dia bilang, sayalah orang paling berbahagia. Kenapa? Kalau dengar firman Tuhan, masuk kuping yang kanan, langsung mentok, turun ke hati. Daripada dua, masuk sini, keluar situ, saudara. Dengar firman Tuhan. Harus disertai dengan perenungan. Makanya enggak perlu buru-buru baca Alkitab. Yang perlu engkau kejar adalah setiap kalimat engkau renungkan. Setiap kalimat engkau renungkan. Saya hari ini lagi download aplikasi yang baca Alkitab tiap hari. Nggak buru-buru, saya malah sudah ketinggalan saudara. Harusnya menurut jadwal itu saya harus ini bacaan keempat. Saya masih bacaan kedua saudara. Saya pelan-pelan, nggak apa-apa. Nggak apa-apa dia ketinggalan. Tapi saya mau tangkap loh maksudnya. Saya tangkap artinya saudara. Begitu Bapak Ibu Saudara. Yang setuju bilang amin. Haleluya. Nah, jadi itu orang yang enggak berdiri, duduk dan berjalan, dia akan mengambil sesuatu kesukaan bagi dirinya adalah apa? Cinta Taurat. Taurat itu apa? Torah. Artinya apa? Banyak orang mengerti Torah itu artinya hukum, tapi Torah itu sebenarnya adalah pengajaran, instruksi Tuhan atau petunjuk hidup. Nah, ini Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan itu
berisi instruksi-instruksi Tuhan, apa yang harus kita lakukan, berisi petunjuk-petunjuk hidup, bagaimana kita jalani hidup supaya kita aman, sejahtera, bahagia, dan seterusnya. Dan kalau kita jatuh dalam ketidakbahagiaan, bukan Tuhan hukum kita, tapi kita yang melanggar. Hukum yang melanggar kita, Taurat lah yang akan menjadi hukuman. Polisi nggak pernah hukum orang penjahat, tapi hukum itu yang menghukum orang jahat. Amin. Makanya Anda selalu tahu kalau orang lain berdosa, bukan Anda yang hukum dia. 10 juta tangan Anda tunjukin ke dia, saudara, itu urusan Tuhan dengan dia. Amin, saudara. Nah itu, banyak yang mengartikan hanya sebagai hukum, tapi itu sebagai pengajaran. Oke, mari kita melihat bukti dari orang yang diberkati. Setelah dia menjaga sikap, menjaga langkahnya, menjaga sepak terjangnya untuk tidak terpengaruh dalam pengaruh-pengaruh bujukan dosa yang sederhana. Kenapa ini? Berkecimpung di dalam bukan orang berdosa di luar, ini orang fasik saja yang mempengaruhi, saudara. Lalu dia memilih untuk mencintai Taurat, merenungkan, menjadikan itu kompas kehidupan, saudara. Minggu saya tanya kompas ya. Kompas itu menunjuk ke arah selatan. Dulu banyak selatan, cuma satu yang utara, saudara. Oke, jadi itu penunjuk arah orang tersesat tahu dia jalan pulang. Alkitab begitu, Taurat itu begitu. Buat hidup kita, arah hidup kita terarah kepada keinginan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita lihat bukti orang yang diberkati. Orang yang diberkati itu disebut seperti pohon, kan? Mazmur 1 ayat 3 kita baca. Ia seperti pohon. Ia itu orang yang gak duduk berdiri berjalan, tapi yang suka firman Allah, yang merenungkan. Lalu ia akan jadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Bilang amin. Dan yang tidak layu daunnya, bilang amin. Apa saja yang diperbuatnya, haleluya, itu orang yang diberkati. Dia menghasilkan buahnya pada musimnya. Anda tahu pohon yang ada di kitab Yeremia, ia tidak pernah mengenal musim berbuah. Beda sama pohon ini. Jadi ini dua pohon yang berbeda. Kalau ini pohon di Mazmur, itu pohon yang kenal musim buah. Pas musim buah, dia keluar. Itu sama dengan buah mangga. Kalau musim buah mangga berbuah semua. Kalau yang tidak mengenal musim buah itu buah apa? Papaya salah satu. Dua, pisang. Saya mau ingat buah saya di depan situ. Serikaya, saudara. Belum habis panen, udah muncul. Tidak pernah mengenal musim buah. Enggak masalah, saudara. Orang Kristen kalau pada waktu diberkati, pasti diberkati Tuhan. Enggak ada orang yang bisa menghalangi berkat itu. Musim Tuhan memberkati, tidak ada setan yang bisa rampas. Musim Allah beri berkati dia. Musim di mana dia menuai apa yang dia sudah kerjakan. Tidak ada satupun yang bisa rampas. Itu maksudnya untuk kitab Mazmur ini. Boleh bilang amin? Belum ya. Jadi pohon itu menghasilkan buah pada musimnya. Tidak layu daunnya. Wah, segar terus hidupnya, amin. Jiwanya diberkati terus. Apa sih ini berbuatnya berhasil? Itu diberkati, berhasil. Tetapi orang lupa. Kenapa pohon ini menghasilkan buah pada musimnya? Tidak layu daunnya. Semua dibuatnya berhasil. Kenapa? Ke bagian A, perhatikan. Iya seperti pohon. Pohon mana itu? Pohon yang tadi menghasilkan buah. Pada musimnya tidak layu. Semuanya berhasil. Iya seperti pohon. Yang kita mau bahas ini. Kita mau bahas kalimat ini. Yang ditanam di tepi aliran air. Kalimat Alkitab ini gak berbunyi begini. Pohon yang tertanam di tepi aliran air. Anda tahu apa beda tertanam dan ditanam? Kalau tertanam, nanti kalau saudara keluar gereja turun ke bawah, ke depan, cek, lihat ada ke depan sana ada setelah jalan ada tanah kosong, apa itu ya? Ada pohon-pohon pepaya itu. Saya tanam 8 biji pohon pepaya, saudara. Dan pepaya itu ditanam sama siapa? Sama saya. Nanti kalau sudah berbuah itu pohon pepaya Madura, bukan apa pepaya apa? California, Los Angeles, dan Netherlands itu sudah saya tanam situ semua saudara. Saudara boleh ambil gratis tanpa tanya gembala, boleh. Tapi saya mau kasih tahu ini di sini. Itu pohon pepaya siapa yang tanam? Ditanam artinya ada yang nanam. Kalau tertanam artinya dengan sendirinya bertumbuh.
Om ngarang-ngarang. Oke, kita lihat bahasa aslinya. Kan harus ada pembuktian dong. Tuh, udah mana lagi nih? Keluar lagi. Oke? Ayat 3. Kata Ibrani untuk kata ditanam. Pohon yang ditanam itu pakai kata satal. Satal itu artinya apa? Perhatikan. Satal artinya dipindahkan dan ditanam dengan sengaja. Jadi ini bukan pohon liar yang bertumbuh sendiri. Dengar, waktu Anda hidup dalam kehendak Tuhan dan Tuhan berkati, hidup kita itu dalam kendali Tuhan. Kita nggak jadi orang liar yang bertumbuh sendiri di mana kita mau, tapi hidup kita dikendalikan. Tuhan yang tanam kita di situ. Hidup kita ditanam. Dan saudara harus bersyukur. Tuhan tahu cara menanam di tempat mana harus terbaik. Tuhan tahu, puji Tuhan kita punya Allah. Yang tanam kita dia tahu kalau saya tanam sini ini pohon pasti berbuah. Haleluya. Waktu sudah rindang belakang saya tanam ubi bukan ubi. Ubi bete apa di sini? Ubi bete. Talas. Enggak berbuah. Kenapa? Ditutupin sama apa? Sama pohon-pohon enggak bisa berbuah. Saya tanam. Salah tanam. Saya nggak usah tanam. Nggak ada tempat, nggak ada lokasi. Orang tahu, Allah tahu gimana dia nanam seseorang di tempat yang memungkinkan orang ini mengalami berkat-berkat Tuhan. Boleh bilang amin? Coba perhatikan bagian selanjutnya. Kalau kita nggak jadi orang yang bersyukur sama Tuhan, kebangetan kita saudara. Makanya berharap ke Tuhan, bersandar ke Tuhan, mengandalkan Tuhan saudara. Tuhan tahu kok bikin Anda diberkati. Benar saudara. Tuhan lebih tahu Anda gimana Anda diberkati daripada Anda sendiri tahu. Itu mengandalkan diri sendiri yang kemarin saya bilang, saya kan lulusan S9 ini. Kalau hanya persoalan ini saya udah pengalaman. Kita udah ngajarin diri kita sendiri berdasarkan background pendidikan, pengalaman kerja. Saya kalau bikin ini saya berhasil. No, Anda terkutuk saudara. Tapi Anda andalin Tuhan, serahkan semua ke Tuhan. Tuhan giring saudara, Tuhan tanam engkau di tempat di mana engkau ada. Saya tahu saya di sini hari ini bukan karena saya, tapi karena Tuhan yang giring. Saya tahu juga Anda 10 tahun lalu siapa saudara? Enggak seperti ini. Engkau 20 tahun lalu siapa? Tapi Tuhan yang buat Anda sampai hari ini begini. Bukan karena saudara hebat, bukan. Pendidikan kita merayap. Dasar pendidikan kita. Tapi kalau Tuhan angkat, dia tahu bagaimana mau kita berhasil. Di tempat di mana orang itu mengalami berkat yang sesungguhnya. Amin? Oke, terus. Jadi kata ditanam. Nah kemudian sebetulnya ia sebut pohon yang ditanam di tepi aliran air. Saya tanya, ini sungai atau bukan? Sungai atau bukan ini? Sungai atau bukan? Kan tepi aliran air. Lihat kata aslinya. Di tepi aliran air. Aliran air itu pelek mayim. Artinya saluran air atau irigasi. Saya tanya, irigasi dibuat atau tidak? Dibuat. Saudara itu, Anda tahu itu di Indonesia sistem pengairan yang terkenal di mana? Bali. Lihat sawahnya, di gunung gini kan sawahnya, di gunung begini saudara. Tapi mereka bisa tanam padi di gunung begini. Apa namanya pernah di Bali? Saya lupa. Saya cuma ingat. Apa namanya? Itu dia. Miring, gunung. Tapi mereka bisa bikin petak-petak. Anda tahu gimana ngalirin air supaya itu padi bisa berbuah. Itu namanya sistem saluran air. Apa maksudnya ini? Gini Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan sedang giring kita. Dia bukan naruh kita di sumber yang kemudian besok bisa kering. Tapi dia taruh kita di sumber di mana kalau itu kering, Tuhan sendiri yang perbaiki aliran airnya. Ya tepuk tangan saudara. Haleluya. Amin. Lihat kalau Tuhan bawa kita saudara. Sudah saudara jangan ngeyel dengan kayak saya mau saya ini orang hebat. Saya 7 turunan gak habis harta saya. Jangan. Anda terkutuk. Tuhan itu membalikkan orang itu lebih mudah. Jauh lebih mudah dari membalikkan telapak tangan. Di mata saya sudah pernah lihat orang punya rumah di mana-mana saudara. Kalau habis dalam hitungan hari. Selesai Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan terlalu bangga dengan apa yang kita punya.
Kita sedang sadar, kita sudah terkutuk. Ngiring Tuhan tapi bangga-banggain diri. Wah saya masa. Sorry ya yang merasa orang kaya di sini. Karena saya merasa saudara kaya semua. Bilang amin dong saudara. Haleluya. Saya rasa Anda kaya semua. Tapi inilah yang saya mau kasih tahu. Saudara lupa ini bukan persoalan bikin dosa, membunuh sebagainya. Ini persoalan menjaga sikap saja. Kita bisa salah, kita bisa jatuh, kita bisa lemah. Tapi orang benar itu cepat bangun, cepat bangkit. Dan memposisikan diri benar lagi saudara. Haleluya. Coba lihat kenapa kita nggak bisa tepuk dada dan bangga punya Tuhan Allah seperti Dia. Yang apa? Hidup kita sendiri ditanam oleh Tuhan. Dan Dia tanam di tempat di mana yang Dia rancang sendiri. Musim kemarau kering yang berlama-lama bagi Tuhan nggak ada masalah. Karena tempat yang Allah buat terus berair. Supaya orang yang Dia tanam di situ terus diberkati Tuhan. Hari lepas hari. Dan Dia tidak akan pernah melihat musim kering. Itulah kenapa orang itu apa? Yang daunnya tidak layu, yang berbuah pada musimnya. Dan apa saya yang dia buatnya? Berhasil saudara. Berhasil. Bagaimana gak berhasil saudara? Pohon mana yang gak bisa keluarin buah kalau dia ada di tempat sumber makanan yang paling baik yang Tuhan siapkan? Gak mungkin. Saudara, ini kehidupan kita. Saya mau bilang ini bukan persoalan jadi kaya. Ini bukan persoalan jadi banyak uang. Ini persoalan berbahagia dan diberkati. Saya suka kata berbahagia jangan dilepaskan dengan diberkati. Kata diberkati jangan lepas dengan kata berbahagia. Haleluya. Kami antar ibu gembala kan ke dokter. Kemana baru ke dokter. Dok nanti kalau ini makan apa dok? Makan apa? Makan apa saja. Dokter itu ngomong makan. Yang penting bersih, sehat, jangan mentah. Tapi ini bu, dia cerita ada orang datang dok. Saya tuh makan sehari cuma sekali. Itu pun cuma telur rebus. Saya makan. Oh saya nyinggung diri saya sendiri ya. Cuma makan telur rebus. Tapi kalau malam saya makan saudara. Apa dokter bilang? Kamu biar udah jaga fisik sehat. Tapi kalau kamu gak bahagia percuma. Saya tangkap itu dari dokter. Oh dokter saya mau makan nasi lagi sekarang. Cuma saya lagi puasa. Saya mau makan nasi lagi. Maksudnya tertutup puasa ada yang nasi di rumah boleh bawa sini. Ternyata bahagia dan berkat gak boleh dipisahkan. Gak usah mimpi-mimpi. Mengalami berkat secara lahir yang Anda lihat bergelimang. Gak usah iri sama tetanggamu yang lebih kaya dari saudara. Gak usah. Yang engkau kejar apa? Apakah saya bisa punya bahagia nikmatin yang sederhana yang kecil ini? Makanya mengucap syukur adalah suatu pernyataan bahwa apa yang saya nikmati adalah terbaik dari Tuhan buat hidup saya. Bukan karena saya paling banyak dengan tetangga. Bukan saya paling baik dari tetangga saya. Bukan. Tapi itu bisa mendatangkan sukacita dalam hidup saya. Apa sih yang kita mau cari? Makanya kalau hari Minggu datanglah gereja. Jangan selalu fokus dengan kerjaan. Saya bilang begitu gampang. Nah cari 1 bulan lagi gereja. Tuhan kasih hilang 1 hari itu. Bukan saya itu ya. Karena kutuk. Beda ya kutuk dalam bahasa Indonesia dengan kutuk. Kemarin udah dengar kan pengertian kutuk? Ya saya tahu udah lupa. Udah tahu saya Pentium saudara udah tahu. Bertahun-tahun. Apa itu kutuk artinya? Kutuk kemarin. Kalau kutuk Indonesia ini gini. Doa seseorang yang mengakibatkan orang lain itu kena musibah, masalah, bencana. Kutuk. Saya tanya orang itu boleh ngutuk gak? Boleh ngutuk gak? Jadi kan berbeda. Jadi kalau belajar Alkitab tuh belajar harus terjemahan aslinya gimana. Haleluya. Bersyukur saudara punya gembala bisa belajar sedikit saudara ya. Supaya Anda tahu. Itu kutuk bukan karena doa. Musibah kecelakaan yang diakibatkan karena doa seorang. Begitu kan Anda baca kamus deh begitu. Seperti begitu kalimatnya. Tapi kan kita gak boleh ngedoain orang. Gitu kan. Tuhan bilang malah kalau berdosa berkati dia. Karena itu urusan Tuhan. Orang bersalah berkati dia. Gitu. Gak boleh ngutuk. Selai rambut pun kita gak ada kuasa atas orang itu. Amin. Tapi waktu kita berdoa berkati dia, kita yang justru diberkati Tuhan. Ini rumus saya suka pakai bertahun-tahun. Dalam pelayanan, penggembalaan, kan suka begitu. Tapi saya bilang berkati Tuhan gerejanya. Berkati gerejanya, berkati jemaatnya. Tambah-tambahkan setiap hari Minggu. Yang bertambah jemaat saya. Haleluya. Cuma satu yang bilang. Haleluya. Jadi Tuhan tahu cara nanam kita. Dan tahu cara memelihara kita. Itu baru diberkati Tuhan. Oke? Jadi akibatnya dia berbuah pada waktunya. Daunnya tidak layu. Apa sih yang dibuatnya?
berhasil. Dia selalu dapat air, makanya dia nggak pernah takut dengan segala musim paceklik, musim kemarau dan sebagainya. Oke, jadi ini bukan janji hidup tanpa masalah, tapi janji hidup yang tetap kuat karena dekat dengan sumber kehidupan. Penutup, nah enak nih penutup. Tapi udah 2 jam ya, air di kolam sudah mulai penuh kayaknya. Tapi saya pikir air kolam itu mengikuti khotbah saya. Kalau udah mulai selesai dia cepat-cepat naik. Benny udah rubah kan Ben airnya? Oh mantap, dia udah angkat jempol. Terakhir, ayat 4 sampai ayat 6. Bukan demikian orang fasik. Baca aja langsung. Bukan demikian orang fasik. Bukan sama dengan orang fasik. Orang fasik bukan demikian. Orang yang diberkati begitu, tapi orang fasik bukan begitu. Bukan yang ditanam sama Tuhan dikasih sumbernya, salurannya. Terus mereka seperti sekam. Orang fasik seperti sekam. Ada orang fasik gak sebelum tersebut di ayat 4? Ada gak? Ada tisu gak? Ada tisu. Ada orang fasik gak? Kalau ada tisu boleh juga maksudnya. Ya, biasa sini ada, tapi Ibu Gembala kasihan sudah ini, jadi teng 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 teng. 6 bulan sebelum pernikahan harus sudah melapor supaya bisa langsung diatur penjadwalannya. Bagi Jo? Boleh Jojo? Bukan demikian orang fasik. Ada nggak sebelum ini orang fasik tersebut? Di ayat ini, yang kita bahas barusan sekarang. Di mana? Ya tadi yang duduk. Yang apa ya berjalan. Apa? Oh, iya yang duduk. Bukan duduk dia, saya tahu itu berjalan. Berjalan menurut nasihat orang fasik. Nah kalau Anda dengar itu orang fasik, ini orang fasik punya upah, perhatikan ini orang fasik itu. Ini gara-gara dia suka kasih nasihat-nasihat buruk. Ini orang fasik, orang Kristen bukan? Bukan, orang fasik ini Kristen atau bukan? Iya, tapi gak mau lakukan firman Allah. Pandang enteng dia, pandang remeh dia. Sudah salah dia tetap agak abaikan. Orang Kristen bukan gak pernah salah, bisa salah. Tetapi beda orang Kristen dan bukan orang Kristen. Orang Kristen cepat sadar, cepat bangun, cepat bertindak. Haleluya. Jadi orang fasik yang suka kasih nasihat sama orang bisa salah. Nah ini perhatian. Jadi saudara jangan bilang, udahlah jangan kebaktian dulu ini. Ngapa? Hari Minggu masih ada 52 minggu, 1 tahun. Oh no. Nah itu, bahaya itu. Bahaya itu. Bahaya. Bahaya. Kalau ada ibu-ibu yang suaminya bilang begitu, bertobat kau Pak. Ah gitu. Ada anak-anak yang orang tuanya, udahlah jangan bertobat kau. Haleluya. Sebab itu ayat 55, sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Perhatikan bagian B-nya. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Ini 2 keadaan berbeda tapi dalam satu maksud yang sama. Perhatikan. Perhatikan. Sebab itu orang fasik tidak tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam arisan orang benar. Dalam kumpulan orang benar. Saya tanya Bapak Ibu Saudara. Begini. Bukan saya tanya. Saya mau kasih pernyataan buat sama saudara. Ini firman Allah kebenarannya mutlak. Mutlaknya apa? Orang berdosa tidak tahan dalam kumpulan orang benar. Dia kalau ada kumpulan benar, kepanasan dia. Kepanasan. Kalau dalam kumpulan kaum ibu, kepanasan dia. Enggak, ini saya mau terjemahan arti kata ini aja saudara. Di kebun pemuda. Kalau orang sudah gak tahan, lama-kelamaan dia mundur tak gentar. Mundur tak gentar, membela yang bayar. Mundur tak gentar, pasti kita kabur. Nggak tahan, persoalannya bukan dia nggak mau. Suasana hatinya yang bertentangan, fasiknya dan kebenaran nggak bisa sama-sama, nggak bisa. Makanya jangan salahin gereja kalau Anda nggak tahan di gereja. Rambah hatimu. Jaga hatimu.
Bukan saya bilang Anda jangan keluar kemana-mana. Di sinilah pendetanya ganteng banget di sini. Tapi saya mau bilang, Anda kemana saja setiap gereja pasti ada kelemahannya. Dan kalau di sini kelemahannya ada pada Bapak Gembala. Supaya Anda gak usah cari-cari. Haleluya. Makanya saya sudah cepat-cepat sudah lantik JJ. Anda mau kan punya gembala muda cepatnya? Gitu kan? Kemarin waktu dia khotbah kamu bilang, wah masih enak dengar khotbah JJ daripada Pak Gembala sekarang. Tepuk tangan dulu buat JJ. Gitu kan Anda bilang, mending JJ. Pak Gembala khotbah di mana? Enggak pernah ke mana. Oh JJ sudah khotbah. Worship naik, oh sudah khotbah di sini, udah khotbah situ. Cuman saya belum dapat PK dari JJ. Ngasih ke papanya. Ya makanya gak apa-apa kalau dia lebih cepat saudara. Cepat melayani. Jangan juga saya juga senang kalau anak saya bisa cepat jadi hamba Tuhan. Supaya saya bisa jadi penginjil saja. Yang kalau dipanggil puji Tuhan, nggak dipanggil saya melayani di sini. Maksudnya kalau dia jadi gembala saya akan usir saya. Kan pelayanan di sini. Haleluya. Tapi itu Bapak Ibu Saudara. Kalau Anda bersinggungan dengan orang lain yang kita introspeksi diri kita. Jangan-jangan kita nggak di level yang sama hati kita. Jangan-jangan kita nggak ada di frekuensi yang sama dengan orang sekelompok kita. Nggak mungkin nyatu, nggak mungkin. Biar Anda bawa ayam putih, kaki putih, paruh putih, bulu putih. Kayak dukun di gereja. Nggak bisa kalau Anda nggak rubah hati. Jangan nuntut saya karena nggak bisa. Makanya saya berdoa Tuhan, minggu lalu kan saya bilang, oh Tuhan saya mungkin gak seperti orang yang pendeta yang kemarin saya bilang apa yang pergi ke sorga, naik turun. Dan pendeta Tuhan bilang sama dia, hei kamu punya jemaat paling banyak di sorga sini. Dia pulang ke dunia, oh jemaat jangan tahu bergereja di sini karena jemaat ternyata di sorga. Jemaat di sorga yang paling banyak itu jemaat gereja ini. Saudara saya mungkin gak paling banyak, paling sedikit gak apa-apa. Tapi semua yang sedikit ini masuk sorga itu kerinduan saya. Haleluya. Oke. Saudara lihat Tuhan, kita bisa salah. Ya, tapi kita rubah hati kita dong. Supaya frekuensi kita sama dengan apa yang ternyata belum full juga itu. Kolam baptisan. Oke? Itu kesamaannya. Jadi orang fasik gak tahan dalam penghakiman. Orang berdosa gak tahan dalam kumpulan orang benar. Ayat 16 terakhir, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Mengenal itu pakai kata Ibrani, yada Ibraninya saudara. Mengenal dengan detail. Memang ada kenal ginosko yang lebih detail lagi. Tapi dia pakai apa ini? Pakai mengenal jalan orang benar. Jadi jalan orang benar dikenal, diteliti saudara. Aduh saudara, Tuhan sebab Tuhan mengenal orang benar. Tapi jalan orang fasik apa? Menuju kebinasaan. Kenapa kok kata mengenal gak ada di kalimat orang fasik ya? Coba perhatikan. Kenapa ya? Tidak tahan dalam penghakiman. Begitu ayat 6. Bro, ayat 6. Oh sorry, di mana gak lihat di sini. Ternyata sini. Oke, ini ayat 6 sini. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Orang fasik menuju kebinasaan. Harusnya juga saya mau Alkitab tulisnya gini. Tuhan mengenal jalan orang benar. Dan orang fasik pun dia kenal. Supaya dibawa ke kebinasaan. Begitu kan supaya klop Tuhan itu. Dengar, Tuhan gak mau buang energi sama orang fasik. Ngerti gak? Itu ayat Alkitab begini. Kalau Tuhan masih pukul, masih cemeti, berarti dia masih perhatikan. Tapi kalau sudah gak perhatikan, dia biarkan saudara melenceng kemana-mana. Itu khotbah JJ kemarin mengupas kitab Roma. Dia bilang apa? Orang berdosa bukan diserahkan sama iblis, tapi diserahkan kepada apa? Hawa nafsunya, lu hidup dan hawa nafsu sendiri, biarin. Tuhan mau fokus kepada orang benar. Tuhan mau fokus kepada orang benar. Jadi jangan lihat orang yang aman-aman jalannya. Mungkin dia sudah dibiarkan. Dia pikir dia bikin dosa sudah aman. Saudara dengar, kalau orang masih dalam keadaan dipedulikan Tuhan, kadang Tuhan ngasih dia ujian demi ujian supaya dia kuat. Karena Tuhan, karena orang benar itu Tuhan mau dia jadi hari tambah kuat, berjalan sampai kepada rembang tengah hari dia sama seperti Kristus. Ini hidup kita, saudara. Amin. Sudah mengerti sampai di sini? Nah, akhirnya saya udah gak jalan saudara, sudah selesai.
Tapi saudara kelihatan masih mau dengar. Saya mau tambah aja. Jangan Om. Mau diberkati Tuhan? Mau diberkati Tuhan? Sikap kita jaga. Kalau saya hubungkan dengan khotbah lalu, jangan ngandalin orang. Biar dia kaya raya. Biar dia jenderal. Ngandalin Tuhan. Nanti Tuhan yang jamah saudaramu jenderal berkati kita. Jangan ngandalin diri sendiri. Engkau terkutuk. Pinter, gagah, ganteng, cantik, hebat, bijaksana, arif. Jangan pernah iring Tuhan cuma dengan bibir. Tapi datanglah dengan hati kepada Tuhan. Itu orang yang terkutuk ada di posisi ini. Jadi kalau Anda mengandalkan Tuhan, pasti Anda akan cinta firman. Saya hubungkan ya, saya kutip, saya rangkum. Anda pasti cinta firman, cinta Tauratnya. Anda menaruh kepedulian hatimu, keinginanmu kepada firman. Sehingga kalau engkau gak dengar firman, Anda rasa rugi dalam hidup saudara. Coba lihat, kalau Anda gak dengar firman, Anda biasa-biasa saja, sedang ada tanda tanya di hidup saudara. Saya ulangi kali ini. Kalau Anda gak dengar firman, gak ibadah, engkau di rumah, lalu Anda biasa saja, nggak ada sesuatu. Duh, kok nggak gereja ya? Kok nggak gereja? Dengar, bahaya. Mari bangkit berdiri. Kita nyanyi lagu yang tadi aja. Lagu yang masuk firman Tuhan itu. Tundukkan kepala Bapak Ibu Saudara. Tundukkan kepala. Apa yang saudara mau bilang dalam doamu ketika habis dengar firman Tuhan? Ada yang datang sini karena kebetulan? Kalau apakah Anda datang hari ini ke gereja hanya karena ada sesuatu? Saudara, mari saudara robah hati saudara bilang, enggak kebetulan aku dengar khotbah hari ini Tuhan. Enggak kebetulan aku ditempah dengan firman hari ini. Enggak kebetulan aku datang menyembah memuji-Mu Tuhan. Enggak kebetulan Tuhan. Saudara, mungkin saudara tidak berjemaat di sini. Tapi kebenaran ini mutlak berlaku bagi siapa saja. Dimanapun kau bergereja. Dimanapun engkau beribadah. Engkau tidak menjadi benar karena pendetamu hebat. Engkau tidak menjadi benar karena gerejamu bagus. Engkau tidak menjadi benar hanya karena engkau rasa di situ nyaman. Engkau iring Tuhan untuk menjawab rasa nyaman diri saudara. Tapi saya kasih tahu, engkau jadi benar karena firman yang membenahi hidup kita. Enggak peduli saudara pelayan, saudara jemaat biasa, saudara punya jabatan, saudara gembala, saudara siapa saja, saudara punya talenta main musik. Hari ini saudara, Tuhan mengandalkan kita sama. Siapa yang mau diberkati, jangan ngandalin orang, jangan ngandalin sendiri. Jangan datang sama Tuhan cuma dengan mulut. Anda harus bangun cinta firman. Saya harus jaga pergaulanmu, berdirimu, dudukmu, berjalanmu. Supaya waktu-waktu engkau mencintai firman jangan dirampas oleh pengaruh dosa dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidup. Tuhan gak pernah menyertai kita setengah-setengah, separuh-separuh, setengah jalan. Tuhan ngasih perhatian dan kepedulian sepanjang jalan hidup kita. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Ada kekuatan. Haleluya. Haleluya. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Keselamatanku.
Katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu Tuhan. Oh, haleluya. Bersekutu denganmu, Menikmati hadiratmu. biarkan rohmu Tuhan. Biarkan rohmu Haleluya. Tinggal dalam hidup. dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Menikmati hadiratmu, menikmati kuasamu, menikmati kasihmu Tuhan. Oh, tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. 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 Selamanya Tuhan. Buka hati di hadapan Tuhan. Buka hati kepada kebenaran firman yang datang dalam hidup kita. Buka hati kepada kekuatan yang mengubah hidupmu. Tuhan baik dalam hidup kita. Tuhan Allah yang setia. Tidak akan biarkan kita tertanam di tempat gersang. Tertanam di padang gurun. Tertanam di tempat yang sunyi sepi. Tapi dia mau kita tertanam di tempat yang berpotensi diberkati. Yang berpotensi ngalamin bahagia. Berpotensi ngalamin urapan dari Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Sebelum kita pulang, saudara, bawa hatimu di hadapan Tuhan. Kalau ada yang ingin dibantu doa secara khusus hari ini, saudara boleh melangkah ke depan. Yang mau milik Tuhan boleh datang ke depan. Ingin selalu sekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan saya mengudangi Jordan datang ke depan. Tinggal dalam Hidupku sungguh indah bersamamu. Oh, ku ingin selalu bersekutu dengan Bapa kami di surga. Hamba berdoa berjordan Tuhan. Lihat anak remaja ini telah memberi diri untuk diterima Tuhan dalam waktu yang hari ini. Biarkan Roh-Mu yang bekerja di dalam hidup anak ini Tuhan. tinggal dalam Menuntun dia melewati padang gurun ujian coba di hari itu. Tapi dia nggak pernah tahu karena ketika dia terima Yesus, dia ada Roh Kudus yang menyertakan dan tuntun dia sampai dia masuk dalam bangsa air. Dan dia terima Yesus sebagai juru selamat hidupnya di dalam nama Tuhan. Terima kasih. hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku.
sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindungan, keselamatanku, Yesus, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu dengan. Mari kita nyanyi sambil angkat tangan. Kita katakan terima kasih buat Tuhan. Terima kasih buat anugerah Tuhan. Oh, biarkan rohmu tinggal dalam hidup. Haleluya, haleluya. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Lagi katakan sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Selama-lamanya. Beri pujianmu yang terbaik buat Tuhan yang telah menanam hidupmu di tepi aliran air, diirigasi Tuhan, yang Tuhan pantau supaya engkau tidak pernah kekurangan sumber kehidupan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih. Dan setiap telinga yang mendengar kebenaran Tuhan ini, di dalam nama Tuhan Yesus diberkati Tuhan. Dan setiap hati yang terbuka mengimani kebenaran Tuhan ini, di dalam dan demi nama Yesus, hidupnya diberkati Tuhan. Hidupnya mengalami firman ini, hidupnya mengalami ini, mengalami Tuhan, mengalami firman, mengalami kebenaran. Dan hati yang percaya terhadap kebenaran ini akan dijaga Tuhan sepanjang masa hidupnya, sehingga dia terus berbuah, tidak layu, dan berhasil dalam semua yang kerjakan. Terima kasih Tuhan sudah berkati kami semua. Tuhan sudah berkati kami menurut kadar mendengar kami Tuhan. Kami yang beri hati sungguh-sungguh akan pulang dengan berkat-berkat berlimpah. Berkati yang sudah melayani hari ini Tuhan. Worship leader, singer Tuhan, kolektan, pemain musik Tuhan. Allah memberkati dengan kasih-Mu. Soundman, sound system Tuhan, Allah memberkati mereka yang sudah mengawal setiap pujian dengan lagu-lagu Tuhan yang bisa kami baca. Berkati anak-anak muda ini Tuhan. Berkati praser Tuhan yang menyambut dan menerima tamu Tuhan. Kami semua yang datang dengan persembahan kami, apapun yang kami telah beri itu kan Tuhan balas berkat berlimpah. Bukan besar kecil tapi keyakinan dan keikhlasan kami berbuat sebagai tanda cinta kami kepada Tuhan. Tuhan sudah memberkatinya. Berkati langkah pulang umat Tuhan, sertai mereka di perjalanan, tibakan dengan selamat. Jemaat Tuhan yang tidak sempat hadir, ulurkan tanganmu lawat mereka dengan kasih sayang Tuhan. Kuatkan mereka yang lemah, tetapkan mereka yang bimbang hati, yang kecewa. Allah berikan kekuatan, kemampuan untuk menepis kecewaan itu, untuk percaya bahwa Tuhan sedang membawa mereka kepada kebaikan.
Yang sedang bergumul dengan sakit penyakit, sembuhkan dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa buat Pak Rudi, Tuhan pulihkan pasca operasi ini Tuhan. Biar dia sehat, dia kuat, dia kembali bisa beribadah, bekerja, dan nama Allah dimuliakan. Dan jemaat lain yang tidak kami tahu dalam keadaan apapun Tuhan. Tuhan lawat mereka dengan cinta kasih. Hanya satu yang kami rindu. Kami bergandengan tangan, berjalan bersama-sama. Menggapai sorga Tuhan. Kami tidak mau ada yang ketinggalan. Sekalipun kami hanya bisa berdoa bagi mereka Tuhan. Kami hanya berharap orang-orang yang duduk di gereja inilah orang-orang yang Tuhan percayakan untuk membangun bersama-sama bagi kemuliaan Tuhan. Itu yang kami rindukan Tuhan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Kalau ada umat-umat yang baru pertama kali hadir hari ini, lawat mereka dengan kasih sayang Tuhan. Kami percaya Tuhan kenal mereka, pergumulan mereka, kehidupan mereka pribadi atau keluarga, rumah tangga. Kami tahu Tuhan baik dalam mereka. Sementara ada sakramen baptisan air Tuhan, tolong biar ibu boleh berjalan dengan baik Tuhan. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami percaya biar panji salibmu semakin ditinggikan. Dan ada banyak jiwa-jiwa dimenangkan Tuhan buat kerajaan-Mu. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Ini ucapan syukur doa kami akhiri ibadah kami hari ini. Jauh dekat cara berkendaraan Tuhan sama tolong tibakan dengan selamat. Kami angkat tangan dan hati kami di dalam dan demi nama Yesus Tuhan. Kami akhiri ibadah ini. Umat-umat yang terkasih pulang. Bawalah segala berkat anugerah, damai sejahtera, sukacita, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, serta urapan yang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Menyertai kita sekalian yang terus percaya. Di sekarang, besok, dan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Mengucap syukur, kami berdoa kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Dimuliakan namamu Yesus tinggi. Ditinggikan namamu. Ditinggikan namamu Yesus agung. Diagungkan namamu. Diagungkan namamu Yesus Kristus. Yesus Kristus Tuhan. Segala hormat pujian